Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Nilai. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian ilmu pengetahuan. Nah, secara umum, pengertian ilmu pengetahuan adalah suatu sistem berbagai pengetahuan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode-metode tertentu. Jadi dapat diartikan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah satu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa disebut dengan iptek itu adalah dua hal yang tak akan pernah bisa terlepaskan dari kehidupan manusia. Apalagi abad 21 ini adalah era global di mana hampir semua kegiatan manusia itu menggunakan sistem teknologi. Nah, yang mana perkembangan teknologi itu sangat pesat. Dalam hal ini, teknologi sangatlah berpengaruh di kehidupan sosial kita. Apalagi jika kita amati lebih jauh, iptek itu sangat berpengaruh pada kehidupan sosial. Nah, teknologi dalam penerapan sebagai jalur utama yang dapat menyongsong masa depan. Kita misalkan saja manusia yang bisa memanfaatkan iptek, maka akan memiliki status pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, orang yang berpendidikan tinggi itu identik dengan status sosial yang tinggi pula. Nah, jika status sosial seseorang tinggi, maka tingkat kemakmurannya juga akan tinggi pula. Untuk itulah, jika diamati dengan seksama, maka terdapat hubungan yang sangat kuat antara iptek dengan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Vina Savitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin kedua, yaitu sikap ilmiah. Nah, jadi sikap ilmiah ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti untuk melalui penelitian yang baik dengan hasil yang baik pula. Jadi, sikap ilmiah ini meliputi ada beberapa poin. Yang pertama ada sikap objektif. Jadi artinya menyatakan segala sesuatu tidak dicampur adukan dengan perasaan senang atau tidak senangnya seorang peneliti. Contohnya seperti seorang penelitian menemukan bukti pengukuran volume benda 5 meter, maka ia harus mengatakan benda tersebut berukuran 5 meter. Nah, yang kedua ada tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan dalam penelitian jika belum cukup data-data yang akurat. Nah, jadi di sini saya beri contoh seperti peneliti menemukan suatu burung yang memiliki paruh panjang dan lancip. Nah, jadi di sini dia jangan mengatakan semua burung tersebut berparuh panjang dan lancip sebelum dia memiliki data yang lebih akurat. Jadi yang ketiga ada berhati terbuka. Di sini artinya dia bisa menerima pandangan atau pendapat orang lain dengan penelitiannya, walaupun pendapat orang lain tersebut bertentangan dengan pendapat dirinya. Yang keempat ada tidak mencampur adukan fakta dengan pendapat. Contohnya seperti ada tanaman yang terdiri dari pot A dan pot B, tetapi pada tanaman di pot A memiliki panjang 2 cm dan di pot B memiliki panjang 6 cm. Jadi di sini orang lain mengatakan bahwa pertumbuhan tanaman pada pot A memiliki pertumbuhan yang sangat lambat, sedangkan pot B yang memiliki pertumbuhan yang cepat. Jadi di sini dia jangan mengambil pendapat orang lain sebagai fakta dari penelitian tersebut. Baik, yang lain akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ada bersikap hati-hati. Sikap ini ditujukan untuk para ilmuwan atau peneliti yang mana dalam bentuknya cara kerja yang didasarkan pada sikap yang penuh pertimbangan dan sesuai dengan konteks ataupun sesuai dengan alur tata cara yang semestinya dilakukan. Yang keenam ada sikap ingin menyelidiki atau keingintahuan yang tinggi. Bagi seorang ilmuwan yang dianggap oleh seseorang yang itu hal yang biasa, untuk mereka itu merupakan hal-hal yang penting, yang mana hal tersebut harus dikaji lagi, yang mana di sini harus didasarkan pada penyelidikan ataupun studi-studi yang mendukung daripada permasalahan atau hal-hal tersebut yang ingin dikaji. Yang ketujuh ada sikap menghargai karya orang lain. Yang mana sikap ini tidak mengakui dan ataupun memandang karya orang lain sebagai karyanya. Dikarenakan di sini dia ini menerima kebenaran ilmiah walaupun ditemukan oleh orang lain ataupun bangsa lain. Yang mana sikap ini tidak mengakui karya orang lain sebagai karya dia. Yang kedelapan atau yang terakhir ialah sikap tekun, yang mana tidak bosan mengadakan penyelidikan, bersedia mengulang eksperimen-eksperimen yang dilakukan ataupun yang diragukan. Yang mana di sini tidak henti-hentinya belajar untuk mengulas, untuk mencari informasi tentang hal-hal yang sedang ataupun akan ditelitinya agar penelitiannya itu berjalan ataupun mendapatkan hasil yang diharapkan. Saya Rita Susanti ingin menjelaskan pengertian daripada teknologi. Nah, kita ketahui bahwa teknologi ini adalah sebuah pengetahuan yang ditujukan untuk menciptakan alat, kemudian tindakan pengolahan dan ekstraksi benda. Kemudian, teknologi juga digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dapat kita gambarkan bahwa teknologi sebagai produk, proses, atau organisasi. Kemudian, teknologi juga dapat digunakan untuk memperluas kemampuan kita sebagai manusia. Nah, teknologi juga merupakan aplikasi dari sains untuk memecahkan masalah-masalah. Kemudian, teknologi dan sains adalah subjek yang berbeda yang digunakan atau bekerja dari tangan ke tangan untuk menyelesaikan suatu tugas atau menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang ada atau yang tertentu. Kemudian teknologi ini sendiri sudah tidak asing lagi di zaman sekarang ini, sebab sudah menjadi kebutuhan bagi kehidupan kita. Nah, misalnya jika pada zaman dulu kita menggunakan pos atau tukang pos dalam pengiriman atau penerimaan surat atau barang. Nah, pada saat sekarang ini kita hanya cukup menggunakan pesan singkat lalu mengirim lewat via WA atau smartphone. Nah, sebab itu permasalahan atau pekerjaan pada saat ini lebih mudah dibandingkan pada zaman dahulu. Nah, semua pekerjaan saat ini memang sangat mudah, namun dalam penggunaannya kita juga harus sangat hati-hati, sebab dalam trennya sosial media pada saat ini bisa memperburuk atau memperkeruh suasana dari yang misalnya baik-baik aja. Dengan menggunakan sosial media yang salah, kita terjerumus dengan hal-hal yang negatif. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin ciri-ciri fenomena teknik pada masyarakat. Jadi, fenomena teknik pada masyarakat menurut Sastra Peteja pada tahun 1980 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, rasionalitas. Artinya tindakan secara spontan oleh teknik diubah menjadi tindakan yang direncanakan dengan perhitungan secara rasional. Yang kedua, ada artifisialitas. Artinya selalu membuat sesuatu yang buat tidak secara alamiah. Yang ketiga adalah otomatisme, artinya dalam hal metode, organisasi, dan rumusan dilaksanakan secara otomatis. Demikian pula, teknik
mampu mengklaim kegiatan yang non-teknik menjadi secara teknik. Yang keempat ada teknik perkembangan pada kebudayaan. Sekarang di dalam kebudayaan kita semua menggunakan teknik-teknik. Yang kelima ada monisme, artinya suatu teknik bersatu saling berinteraksi dan saling menguntungkan antara satu dan yang lainnya. Yang keenam ada universalisme atau universal, artinya teknik melampaui batas-batas kebudayaan dan ideologi, bahkan dapat melampaui kebudayaan. Seperti kita ketahui, yaitu universal sendiri memiliki arti mendunia. Jadi, kenapa dapat menguasai kebudayaan? Karena dalam teknik itu sudah mendunia, bukan di kebudayaan kita aja yang memakainya, tapi juga di kebudayaan orang lainnya. Makanya dapat dikatakan mendunia. Yang keenam ada otonomi, artinya tindakan perkembangan menurut prinsip sendiri. Nama saya Nur Akmal. Saya di sini ingin menjelaskan yaitu ciri-ciri teknologi barat. Yang pertama itu serba intensif dalam segala hal seperti modal, organisasi, tenaga kerja dan lain-lain. Sehingga lebih akrab dengan kaum elit daripada dengan buruh itu sendiri. Kemudian dalam struktur sosial, teknologi barat bersifat melestarikan sifat keberuntungan. Selanjutnya, kosmologi atau pandangan teknologi barat adalah menganggap dirinya sebagai pusat yang fair. Waktu berkaitan dengan kemajuan secara linear, memahami realitas secara terpisah, dan pandangan manusia sebagai tuan atau mengambil jarak dengan alam. Ciri-ciri perkembangan teknologi itu ada 4. Yang pertama, banyak hal dapat dilakukan secara instan, misalnya dalam hal bisnis atau pekerjaan. Yang kedua itu, industri, transportasi, komunikasi semakin mudah, di mana dalam bidang industri kita dapat memproduksi suatu makanan dengan cepat dan mudah dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian transportasi, contohnya saja seperti kereta api yang dulu hanya menggunakan tenaganya menggunakan uap air, tapi sekarang dengan menggunakan listrik. Kemudian yang ketiga itu transportasi, di mana komunikasi kita itu akan semakin mudah saat kita berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh antara kita dengan dia. Yang ketiga itu semakin banyak alat yang dapat membantu kegiatan manusia, misalnya seperti transportasi dalam bidang industri dan juga dalam bidang pertanian dan lain sebagainya. Yang terakhir itu pertumbuhan ekonomi itu semakin cepat, di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara itu akan semakin cepat seiring perkembangan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dari perkembangan teknologi dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama yaitu perbedaan kepribadian pria dan wanita. Dalam suatu negara yang memiliki teknologi yang maju, bahwasanya menunjukkan bahwa peran wanita dalam kepemimpinan semakin besar, contohnya dalam bidang politik. Yang kedua yaitu meningkatkan rasa percaya diri dalam suatu negara, dan ketahanan diri dalam suatu negara tersebut diakui oleh negara-negara lainnya, dan juga perkembangan ekonomi dalam suatu negara tersebut diakui oleh negara-negara lainnya. Yang ketiga yaitu tekanan dalam kompetisi untuk meningkatkan suatu perkembangan teknologi yang lebih maju dalam suatu negara akan menghasilkan negara yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya akan menjelaskan dampak negatif dari perkembangan teknologi dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama ada kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, di mana khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Yang kedua ada kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja. Semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong menolong telah melemahkan kekuatan-kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Akibatnya bisa dilihat bersama kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat dalam berbagai bentuknya, seperti perkelahian,
coret-coret, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak kejahatan. Yang ketiga ada pola interaksi antar manusia yang berubah kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga. Komputer yang disambungkan dengan telepon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar. Program Internet Relay Chatting, internet dan email telah membuat orang asyik dengan kehidupannya sendiri. Selain itu, tersedianya berbagai warung internet atau disebut dengan warnet telah memberi peluang kepada masyarakat orang yang tidak memiliki komputer dan saluran internet sendiri untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Kini semakin banyak orang yang menghabiskan waktunya sendirian dengan komputer melalui program Internet Relay Chatting. Anak-anak bisa asyik mengobrol dengan teman dan orang asing kapan saja. Sekian. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Menjelaskan tentang kaitan antara ilmu pengetahuan dengan teknologi. Ilmu pengetahuan mempunyai teori-teori atau rumus-rumus yang tetap, dan teknologi merupakan praktek atau ilmu terapan dari teori-teori yang berasal dari ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan dan teknologi saling mempunyai hubungan. Jika tidak ada ilmu pengetahuan, maka teknologi pun tidak akan ada. Di sini saya akan mencontohkan misalnya hubungan perkembangan sains dengan perkembangan di bidang teknologi. Bisa dikatakan saling berkaitan. Misalnya manusia tidak pernah menemukan adanya kandungan besi di dalam bumi. Tentunya kita pada saat ini tidak akan menggunakan barang-barang yang berasal atau berbahan besi. Nah, jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan sangat berpengaruh pada perkembangan teknologi, dan tanpa adanya ilmu pengetahuan maka teknologi pun tidak akan berkembang. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kita tadi. Yang ingin saya jelaskan yaitu mengenai kaitan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai. Perlu kita ketahui, ketiga komponen tersebut sangat memiliki keterkaitan. Di mana pertama, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan seperti kita ketahui ialah pemikiran manusia. Dengan meluasnya pemikiran manusia, seperti pada zaman sekarang ini, maka teknologi pun berkembang dengan pesat. Nah, dan yang disebut dengan nilai tersebut yaitu gabungan antara pengetahuan manusia dan hasil dari yang dilakukan oleh manusia. Nilai tersebut ialah sesuatu yang berharga, yang bermutu, dan yang menunjukkan kualitas dan yang berharga bagi manusia itu sendiri. Nah, menurut para ahli, Jujun S. Surya Sumantri, dikatakan ilmu dapatlah dipandang sebagai produk, proses, dan sebagai paradigma etika. Nah, yang disebut dengan ilmu sebagai produk, sebagai produk tersebut ialah yang menghasilkan. Ilmu itu menghasilkan. Dengan adanya ilmu, kita mampu menghasilkan segala sesuatu. Nah, dan juga dikatakan ilmu sebagai proses. Yang disebut sebagai proses ialah yaitu cara untuk menghasilkan sesuatu. Di sini ilmu dikatakan sebagai produk. Artinya ilmu diperoleh dari hasil metode keilmuan yang diakui secara umum dan universal sifatnya, sehingga tidak mustahil suatu teori yang sudah mapan suatu saat dapat ditumbangkan oleh teori lain. Maksudnya di sini ialah suatu teori dapat ditumbangkan tersebut, seperti contoh ilmuwan sekarang menemukan sesuatu yang ngetren di zaman sekarang, itu teorinya. Nah, teorinya yang tersebut dipelajari oleh ilmuwan yang lain di tahun-tahun yang lain, menghasilkan teori yang baru. Itu maknanya teori tersebut dapat dikembangkan oleh teori lain. Nah, dan komponen dasar penyangga ilmu pengetahuan tersebut
ada 3. Yang pertama ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Nah, selanjutnya akan mengenai contoh akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.